fase review novel-novel sejarah. Di episode kali ini saya bakal ngebahas tentang novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang cukup memukau ya teman-teman. Dengan gaya penceritaan yang khas dan juga imajinatif, Eka Kurniawan mengajak pembaca untuk masuk ke dalam dunia yang penuh warna, penuh intrik dan juga penuh emosi. Diterbitkan pertama kali pada tahun 2002 dengan jumlah halaman 505. Novel ini telah meraih berbagai penghargaan baik nasional maupun internasional, termasuk World Reads Awards dan Prince Claus Awards dengan diterjemahkan lebih dari 38 bahasa. Wow, novel ini memiliki genre romantis, sejarah, realisme, dan juga magis. Banyak sekali ya genrenya teman-teman. Jadi ceritanya ini dimulai dengan kisah seorang wanita muda yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu ini adalah seorang wanita muda, seorang pelacur cantik yang mengalami berbagai tragedi dan kehidupan sulit di tengah-tengah penderitaan akibat perang dan juga penjajahan. Sementara itu, kehidupan putrinya, anak yang terlahir dari seorang pekerjaan yang sebagai seorang pelacur tersebut, kelak akan menjadi landasan utama untuk membuka lapisan-lapisan cerita yang lebih dalam. Kita mulai dari cover bukunya dulu kali ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari cover bukunya ini cantik ya. Jadi awalnya saya nggak ngerti nih maksudnya apa di covernya ini. Saya hanya menganggap bahwa ya ini cover cantik gitu aja gitu kan, hanya sebagai lukisan-lukisan abstrak gitu ya. Namun setelah saya membacanya, jadi saya mengetahui makna dalam setiap penggambaran yang ditampilkan di cover depan ini. Covernya ini menjadi secara tidak langsung telah menggambarkan keseluruhan isi cerita, yang gak seluruhnya juga, namun kita jadi tahu gitu ya step by step dari cover ini, kayak gunung ini tuh menggambarkan apa gitu kan, orang yang berkelahi ini menggambarkan apa gitu. Saat membaca judulnya, saya kira luka yang dimaksud ini adalah untuk sang pemilik kecantikan itu sendiri. Saya kira ya novelnya akan bercerita tentang seorang wanita yang sengsara akibat kecantikannya sendiri. Jadi persepsi ini yang kemudian saya bawa sepanjang membaca novel ini. Namun pada kenyataannya, saat membaca novel ini saya salah besar teman-teman. Luka yang dimaksud dalam novel sejarah ini adalah untuk orang-orang yang ada di sekitar wanita-wanita cantik di dalam novel ini. Ya meskipun memang benar wanita-wanita cantik seperti Dewi Ayu ini yang di dalam novel ini juga mengalami kesengsaraan sendiri. Ya hanya saja orang di sekitarnya lah yang lebih merasakan sakit atau luka sebagai akibat dari kecantikan mereka yang katanya bagai bidadari itu. Mungkin kita langsung masuk aja ke dalam isi dari novel ini ya teman-teman. Untuk penceritanya cukup unik ya. Jadi penulisnya ini dikenal dengan gaya penceritanya yang unik juga. Jadi Eka Kurniawan ini mampu menggabungkan realisme, unsur magis, dan unsur dongeng dalam ceritanya. Alur cerita yang maju mundur juga nggak membuat saya sebagai pembaca itu merasa pusing ya, malah membuat merasa saya ini ingin lebih tahu akan kelanjutan ceritanya. Penulis berhasil menciptakan salah satu kota yang namanya kota Halimundar, yaitu kota imajiner yang merupakan latar tempat dari novel ini. Jadi Eka tuh menggambarkan kota itu seakan-akan benar ada gitu adanya. Yang kedua yaitu karakter yang memukau. Jadi setiap karakter dalam novel ini tuh memiliki kedalaman dan kompleksitas yang membuat pembaca merasa terhubung dengan mereka. Karakter-karakter yang kompleks dan terkadang ambivalen ini membuat pembaca merasa terhubung secara emosional dengan kisah yang ada di novel ini, sehingga menambah kekayaan cerita. Yang ketiga yaitu ada penggambaran sejarah yang menarik. Ya namanya juga novel sejarah, pasti ada kisah sejarahnya kan. Jadi meskipun karya fiksi,
Eka ini berhasil menyajikan gambaran sejarah kolonialisme Belanda hingga melawan ketidakadilan rezim Orde Baru. Jadi novel ini mengungkapkan luka-luka sejarah Indonesia dengan cara yang mencekam namun menarik gitu. Novel ini bisa menjadi media pembelajaran sejarah yang berbeda dan lebih menarik karena sejujurnya saya juga kurang suka untuk membaca sejarah. Namun dengan novel ini saya secara tidak langsung menjadikan buku ini sebagai media pembelajaran. Banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang dapat saya petik atau yang saya ketahui tentang masa penjajahan zaman dulu seperti itu. Ya, secara keseluruhan Cantik Itu Luka adalah sebuah karya sastra yang memukau dan memikat ya. Sebuah epos gelap tentang cinta dan kehidupan. Personal rating dari saya 7,5 dari 10. Bagi siapapun yang mencari pengalaman membaca yang mendalam dan memikat, novel ini adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu tertarik untuk membaca novel Cantik Itu Luka?